1671 benar atau salah? 11. Baik, ayah. Leng Xicheng mengangguk dengan susah payah, pundaknya tampak berat. Ia menatap Gu Qingqing, masih menutup kepala tempat tidurnya, membelakanginya, menoleh, dan tampak tidak mau mengabaikannya. Dia tahu bahwa dia tidak bisa memaafkan dirinya sendiri untuk sementara waktu. Selain itu, ketika menghadapi hal seperti ini, dia tidak bisa berkata-kata dan hanya bisa berkata, Su Zipei dan aku benar-benar tidak bersalah. Gu Qingqing tidak menoleh dan mengabaikannya. Leng Xicheng hanya bisa berkata, aku akan mengurus urusan resmi dulu, dan akan segera kembali untuk menemanimu. Gu Qingqing menundukkan kepalanya dan ingin menciumnya. Bibirnya perlahan jatuh, tetapi Gu Qingqing menoleh dengan lembut, jelas tidak ingin berciuman dengannya. Leng Xicheng juga melihatnya dan berhenti sejenak. Dia tahu bahwa Gu Qingqing masih sangat setuju, dan ada ikatan di dalam hatinya. Ia tidak bisa menjelaskan hal-hal seperti ini untuk sementara waktu. Ia hanya bisa berkata, aku akan menjelaskannya padamu setelah aku kembali. Setelah mengutarakannya, dia berhenti, lalu mencium pipinya dengan lembut, lalu bangkit dan pergi. Ketika dia baru saja berjalan ke pintu, Gu Qingqing tiba-tiba duduk dari tempat tidurnya. Dia baru saja berpikir. Ketika dia baru saja berjalan ke pintu, Gu Qingqing tiba-tiba duduk dari tempat tidurnya. Dia ingin bertanya padanya, ingin mendengar penjelasan darinya. Belum sempat membuka mulut, Leng Xiaobeng berjalan mendekati pintu, sekretaris Cheng yang menunggu di samping berjalan mendekat, dia langsung berkata kepadanya. Su Zipei sudah menunggu, naskah humasnya juga sudah dikirimkan, jika Anda tidak keberatan setelah melihat, dia akan mengirimnya keluar. Su Zipei lagi. Tidak peduli seberapa banyak kata-kata Gu Qingqing, ia terjebak di tenggorokannya dan tidak bisa mengucapkan kata-kata pun. Ia melihat Leng Xicheng turun dari lantai bawah, berjalan keluar dari kamar lagi, naik ke dalam mobil, dan mobil melaju ke kejauhan. Dia berbaring di kepala tempat tidur sambil tersenyum pahit. Dia tidak bisa melakukan apapun dan tidak bisa menahan apapun. Dia tetap pergi. Entah itu untuk menemani Su Zipei atau untuk menjaga citra Su Zipei, itu tidak ada hubungannya dengan dia. Dia berbaring di kepala tempat tidur dan melihat lampu kristal berkedip di atas kepalanya. Setelah waktu yang lama, sampai ponselnya mati dan berdering, dia baru mengangkatnya dan mengangkatnya. Suara Lin Zui terdengar di ujung telepon. Dia jelas sedikit cemas dan ingin menghiburnya. Nona Gu, kamu baik-baik saja. Lihatlah, suaminya telah membuat masalah besar, dan sekarang dia harus pergi ke wanita lain. Apalagi jika dia menyelamatkannya, dia hanya mengucapkan beberapa patah kata, lalu pergi. Apa yang dia lihat di matanya? Nona Gu Qingqing, kau baik-baik saja. Di sana, Lin Zui tidak bisa mendengar suaranya, jelas sangat cemas. Tidak apa-apa, dia menjawab dengan lembut, suaranya agak rendah. Mendengar suaranya, Lin Zui tidak merasa sedikit pun. Suaramu sama sekali tidak seperti tidak apa-apa. Petik 2. Gu Qingqing menjawab, tidak peduli bagaimana Lin Zui, dia hanyalah orang luar, dia pasti tidak akan berbagi masalah keluarga ini dengannya. Selain itu, jika kamu tidak terlalu sibuk, tolong biarkan pengasuh rumahmu membuka pintunya, oke? Setelah Lin Zui mengatakan ini, Gu Qingqing sedikit terkejut. Kemudian terdengar suara klakson mobil dari luar jendela. Ia berjalan ke jendela dan melihatnya. Tanpa diduga, Lin Zui mengikuti dan membunyikan klakson di dalam mobil. Dia segera turun dan membuka pintu untuknya. Lin Zui berdiri di samping pintu dan melihatnya dari atas ke bawah sebelum tersenyum. Istirahatlah. Aku masih ada urusan. Aku pergi dulu. 1672 benar atau salah? 12. Gu Qingqing agak aneh, apa artinya ini? Lin Zui hanya tersenyum. Aku akan pergi ke distrik timur untuk bekerja. Aku kebetulan lewat dan datang untuk melihatmu. Baguslah kalau kamu baik-baik saja. Sui berada di distrik pusat. Dia tinggal di Villa Xishan. Lin Zui ingin pergi ke distrik timur untuk melakukan sesuatu. Jelas-jelas dia hanya berkeliling, bagaimana mungkin dia masih kebetulan lewat. Dia jelas meyakinkannya dan datang untuk melihatnya. Bahkan jika dia sangat kesal sekarang, dia masih sedikit terharu ketika mendengar Lin Zui begitu peduli padanya. Direktur Lin, terima kasih. Baiklah, jangan pikir kamu bisa bermalas-malasan dengan bersembunyi di rumah. Aku akan mengirim pekerjaanmu ke email kamu sedikit demi sedikit.
Jika Anda tidak melakukannya dengan baik, tunggu saja gaji Anda dipotong. Lin Zui berjalan kembali ke mobilnya, menurunkan jendela mobil, dan mengulangi tangannya. Jangan khawatir, istirahatlah dulu. Perusahaan bisa saja tidak pergi untuk sementara waktu, saya pergi dulu, sampai jumpa. Setelah diungkapkan, dia langsung menginjak pedal gas dan melaju keluar. Gu Qingqing tetap berada di belakang dan melihat sosoknya yang menjauh, akhirnya menghela napas lega. Dia menoleh dan menelepon ibunya lagi. Ibunya masih bermain mahjong dengan beberapa teman kartu di luar. Ketika dia menelepon, dia bahkan tidak tahu apa yang terjadi. Gu Qingqing juga dengan malas menjelaskannya, ia hanya berkata, kamu harus berhati-hati dalam beberapa hari terakhir. Wu Weimei dengan santai menyetujuinya, dan dia tidak mood untuk terus-menerus, jadi dia menutup telepon. Tidak lama kemudian, Lin Zui benar-benar mengirimkan tugasnya. Dengan pekerjaan yang dia lakukan, dia akhirnya bisa mengalihkan perhatiannya dan tidak akan membiarkan semua pikirannya jatuh ke dalam pemikiran yang bodoh. Setelah pekerjaan selesai, waktu sudah malam. Dalam sehari, dia hampir tidak makan apa-apa kecuali sarapan. Babysitter juga tahu bahwa ada masalah di rumah. Baru ketika dia turun, dia bertanya dengan takut-takut, Nyonya, apa yang ingin Anda makan untuk makan malam? Dia tidak ingin makan malam. Sebelum dia bisa berbicara, pengasuhnya menambahkan, Tuan tidak tahu apakah dia akan kembali untuk makan malam. Apakah Anda ingin membantu menyiapkan makan malam? Gu Qingqing tidak menjawab, setelah beberapa saat, ia berkata, Petik 2. Pembantu itu mengangguk. Kalau begitu, makan bubur. Ada juga kantong daging Mei Chai Kou di rumah. Gu Qingqing secara tidak sadar menentangnya. Tidak mau. Rebus buntut sapi rebus, ayam pedas, dan ikan bas kukus. Dia tiba-tiba menyadari bahwa Leng Xicheng membenci Mei Chai Kou dan memesan makanan yang disukainya. Terlebih lagi, jelas-jelas dia membencinya karena telah menyelamatkan dirinya sendiri. Kemarin, dia mendengar bahwa dia telah naik pesawat untuk kembali. Dia juga secara khusus memerintahkan pengasuhnya untuk pergi ke pasar hari ini untuk membeli ekor sapi dan ikan bas segar. Setelah mempertimbangkan hal ini, dia tidak berbicara lagi, dan pengasuhnya tidak terlalu menyarankan. Gu Qingqing melihat perawat itu berbalik dan pergi ke dapur untuk sibuk. Ia juga duduk di ruang tamu dan membuka saluran dengan santai, kebetulan menyiarkan berita tentang dirinya dan Su Zipei. Melihat dirinya dan Su Zipei berdiri bersama, hatinya merasa kesal dan langsung mematikan TV. Pembantu itu bergerak dengan cepat. Setelah selesai makan malam, dia mengambil meja dan bertanya, Nyonya, apakah Anda ingin makan? Atau kita harus menunggu Tuan pulang? Siapa yang mau menunggunya? Suka makan atau tidak? Gu Qingqing segera menyangkal, dan ia langsung naik ke atas tangga. Sebelum Leng Xicheng kembali, ia tidak bergerak. Namun, Leng Xicheng tidak kembali malam ini. 1673 benar atau salah 13. Keesokan harinya, ketika pengasuh bangun, ia melihat secangkir besar kopi di samping Gu Qingqing dan duduk di depan meja teh di ruang tamu dan menyalakan komputer untuk menangani urusan resmi. Dilihat dari jumlah kantong bubuk kopi di sebelahnya, dia mungkin sudah duduk di sini sejak lama. Melihat pembantu itu keluar, dia menguap. Kamu datang. Dia melihat ke komputer lagi, dan setelah menyimpan dokumen itu, dia berkata, Untungnya, pekerjaan yang tersisa untukku sudah selesai. Begitu dia terbangun, mungkin karena dia tidak makan seharian, tidak tidur sepanjang malam, dan terlalu banyak minum kopi, kepalanya sedikit pusing. Dia bangkit berdiri dan berjalan 2 langkah. Langkahnya sedikit lemas, kepalanya sedikit pusing dan hampir jatuh. Pembantu itu membantu untuk membantu. Ia mendorongnya dengan lembut dan tersenyum. Maaf, aku mungkin tidak makan apa-apa, kakiku sedikit lemas. Pembantu itu melihat kembali ke meja besar itu dan tidak bergerak sama sekali. Lalu, ia bertanya lagi, apakah kamu ingin menghangatkan makananmu? Gu Qingqing sedikit mengernyit. Tidak perlu. Masakan semalam tidak enak dimakan, semuanya sudah jatuh. Pembantu itu mengangguk. Kalau begitu, aku akan memasak buburmu. Boleh bubur kacang kulit. Gu Qingqing tidak keberatan, pengasuhnya segera pergi ke dapur. Dia baru saja memotong daging tanpa kulit dan bersiap untuk membuangnya ke panci bubur. Mungkin karena tidak makan seharian, tiba-tiba dia mencium bau daging. Dia hanya merasa perutnya sedikit menggeliat. Aku hanya ingin bubur putih saja.
Pembantu itu mengangguk dan memasak bubur putih untuknya. Gu Qingqing mengambil mangkuk bubur itu dan meminumnya dengan santai, lalu meletakkan sendok. Kepala terasa sakit, tapi dia tidak bisa makan apa-apa. Jika Anda tidak ingin menonton TV, Anda dapat menyalakan ponsel Anda. Berita utama di dalamnya adalah tentang dia dan Su Zipei. Dia menutup ponselnya lagi, berbaring di kepala tempat tidur, dan menutupinya dengan selimut, seolah-olah dia bisa melindungi dirinya dari luar. Saya tidak ingin membujuk atau melihatnya lagi. Ponselnya tidak aktif, menutup pintu, menutup tirai, dan bersembunyi di rumah seperti siput. Leng Xicheng baru kembali pada pagi hari. Kemarin dan hari ini, dia sibuk sekali. Dihadapkan dengan pertanyaan mendesak dari wartawan, namun, dia tidak mengakuinya sampai mati, dan tidak ada yang terjadi, mengapa dia mengakuinya. Harga saham turun, tidak masalah, hari pertama turun, dan hari kedua pembukaan, dia langsung menggunakan dana besar untuk menarik kuat, menghentikan tren penurunan harga saham. Sehubungan dengan oposisi di perusahaan, dia mengabaikannya. Tidak hanya itu, dia juga bertindak lebih dulu. Dia pertama kali mengungkapkan informasi tentang korupsi dan kelalaian Pak Fu selama bertahun-tahun, dan langsung meninggalkan pemecatan dan surat pengacara pada pertemuan tersebut. Guntur umumnya mengejutkan banyak orang. Setelah itu, ada anggota keluarga Su yang datang. Tentu saja, itu untuk menanyakan kepadanya dan Su Zipei tentang rumor dan penghalang senjata. Pada saat kritis, Su Zipei membujuk orang tuanya untuk pergi dan selalu berada di sisinya. Ketika kamu sudah selesai, saat kamu kembali sudah seperti ini. Gu Qingqing belum makan selama hampir 2 hari, begitu pula Leng Xicheng. Sesampainya di rumah, hampir tidak ada makanan di rumah. Dia menyuruh pengasuhnya untuk menambahkan sedikit ham dan udang, minyak wijen, dan membuat 2 mangkuk bubur. Gu Qingqing masih berbaring di tempat tidurnya sambil membelakangi pintu. Mendengar Gu Qingqing masuk, Gu Qingqing masih membungkus selimutnya dengan erat. Jelas, dia tidak tertidur. Leng Xicheng menyalakan lampu dan membawa bubur ke sisinya. Aku tahu kamu belum tidur, ayo minum sedikit. Gu Qingqing tidak menjawab, ia mendekat, mungkin mencium bau parfum milik Su Zipei dan merasa jijik. 1674 benar atau salah, 14. Leng Xicheng berhenti sejenak, agak aneh. Ia mengira bahwa ia sakit. Ia meletakkan bubur di samping dan mengulurkan tangannya ke dahi. Benar saja, suhu tubuh sedikit lebih tinggi dari normal. Kamu sakit. Gu Qingqing sedikit mengernyit, ia masih ingin membantu berdiri. Gu Qingqing dengan lembut melepaskan tangannya dan perlahan bangkit. Namun, matanya tidak ingin melihatnya, juga tidak ingin berbicara dengannya. Mungkin dia sudah berbaring terlalu lama. Ketika dia akan bangun, kepalanya tiba-tiba sedikit pusing dan seluruh tubuhnya jatuh ke samping. Leng Xicheng segera mengulurkan tangannya untuk membantu bersandar. Dia baru saja kembali dan belum sempat mengganti pakaian rumahnya. Kain kemeja dengan tekstur linen yang agak kaku dan bau parfum di bajunya membuatnya mengerutkan kening. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendorongnya. Tangannya terulur, tetapi Leng Xicheng malah memegangnya. Tanganmu sangat dingin. Benarkah? Tidak apa-apa. Gu Qingqing masih ingin lepas dari tangannya, beberapa kali usahanya gagal, jadi ia harus menahannya. Setelah beberapa saat, dia berkata, "Kamu, apa masalahnya? Sudah selesai." Suaranya terdengar sedikit bercanda. Leng Xicheng terkejut, ia juga jelas mendengar ada yang aneh dalam suaranya, tetapi dari tenggorokannya. Hampir selesai. Petik 2. Gu Qingqing tersenyum pelan dan tertawa, lalu mengurungnya lagi dan bertanya dengan ringan. Bagaimana caramu melindungi reputasi Su Zipei? Apakah saya perlu membuktikannya seperti kejadian foto terakhir? Leng Xicheng sedikit mengernyit, ironi dalam nada bicara Gu Qingqing begitu jelas, ia mungkin tidak tahu. Ini menunjukkan bahwa meskipun dia tidak sepenuhnya percaya pada kata-kata itu, dia memiliki pemandangan yang besar. Aku mengakui bahwa di San Diego, aku dan Su Zipei sering keluar masuk bersama, tetapi semuanya karena urusan kantor. Saya bisa menjamin bahwa saya sama sekali tidak memiliki hubungan intim dengannya. Ini bukan pertanyaan apakah dia berjanji atau tidak, tapi apa yang dia lihat dan dengar dengan matanya sendiri. Apakah dia mengatakan bahwa dia sangat malu, atau apakah dia benar-benar berpikir serius sekarang, jadi dia tidak ingin memutuskan hubungan dengan Su Zipei atau ingin segera menceraikannya? Atau,
Apakah dia terlalu peduli dengan Su Zipei karena takut berita buruk akan merusak reputasinya saat ini? Melihat lelucon di mata Gu Qingqing, Leng Xicheng terus membuktikan. Aku tidak pernah menipu apapun. Perempuan juga sama. Dia memang begitu di masa lalu, dan pacar skandalnya terbang ke langit, dia tidak pernah menyembunyikannya, dan dia tidak ingin menyembunyikannya. Tapi Su Zipei bukanlah wanita itu, dia bukan pasangan wanitanya, tapi dia sangat peduli dengan Su Zipei. Gu Qingqing menundukkan kepalanya dan tidak berbicara. Leng Xicheng hanya meraih bahu Gu Qingqing dengan tangannya dan memaksanya untuk menghadapi dirinya sendiri. Petik 2. Kamu harus tahu, jika aku benar-benar sudah baikan di sini, aku khawatir aku tidak akan kembali untuk menjelaskan kepadamu sekarang, aku akan langsung menyerahkan surat perceraian kepadamu. Gu Qingqing berkata dengan suara pelan. Bagaimana aku tahu? Apa kamu ingin menstabilkan aku saat kamu melakukan ini sekarang? Tunggu sampai semuanya selesai, baru dengan tenang berpisah denganku. Leng Xicheng sedikit tidak percaya, hampir tidak percaya, keluar dari mulut Gu Qingqing. Menurutmu, aku orang seperti ini. Apa aku harus menggunakan cara ini untuk melawan istriku? Gu Qingqing tidak tahu harus mengatakan apa untuk sementara waktu. Setelah cukup lama, ia menatap dan menatap dengan serius, matanya penuh dengan perjuangan. Kamu bilang kamu tidak. 1675 benar atau salah 15. Leng Xicheng menggelengkan kepalanya dengan tegas. Tidak. Gu Qingqing merawatnya, dan ia juga merawatnya. Leng Xicheng menghela nafas dan memeluknya, suaranya terdengar agak rumit. Aku tidak tahu apa pendapatmu tentang pernikahan ini di matamu. Karena aku memutuskan untuk menikah pada awalnya, aku tidak pernah berpikir untuk berpisah dengan mudah. Pernikahannya sangat berhati-hati, bukan begitu. Dia hanya mencintainya satu orang dalam hidup ini, dan hanya dia seorang pria. Dia sudah bercerai dan masih menjadi raja berlian. Banyak wanita yang ingin menikah dengannya. Dan setelah bercerai, dia hampir tidak punya apa-apa. Mungkin selama ini kodok rebus air hangat memberikan terlalu banyak harapan. Jika itu terjadi di masa lalu, dia pasti tidak akan ragu untuk memilih bercerai. Tapi sekarang, dia mengatakan sesuatu, tidak ada Wei Ai. Bahkan jika dia tahu itu bohong, seluruh pikirannya akan mulai mencoba meyakinkan dirinya sendiri untuk mempercayainya. Gu Qingqing tidak berbicara, Leng Xicheng merasa hatinya masih bingung, ia sedikit menghela nafas, mengulurkan tangannya untuk memeluknya dan duduk di pangkuannya, mengusap seluruh tubuhnya ke dalam pelukannya, dagunya menekannya, dan suaranya lembut. Beberapa waktu yang lalu, aku sering keluar. Jika ada sesuatu, saya tidak bisa menjelaskannya kepada Anda. Sekarang sudah hampir waktunya, aku bisa tinggal di sini untuk menemanimu di masa depan. Gu Qingqing juga tidak tahu harus percaya atau memilih ragu. Dia hanya tahu bahwa dia tidak bisa menyerahkan Su Zipei begitu saja dan membiarkan pernikahan mereka berakhir. Tentu saja, sudah ada pernikahan yang ragu. Tentu saja, dia tidak akan percaya tanpa syarat seperti di masa lalu. Dia perlu memeriksa untuk sementara waktu. Bagaimanapun juga, kedua orang itu untuk sementara berdamai. Meskipun dulu dia tidak mencari makan, tapi keesokan harinya dia bangun pagi untuk pergi bekerja, dan Gu Qingqing juga memberikan perapian. Leng Xicheng mengambil gaun itu dan menciumnya secara alami. Aku sedang bekerja. Setelah itu, dia membuka pintu dan keluar, naik ke mobil dan pergi. Apa yang tidak dilihatnya adalah ketika dia baru saja mencium Gu Qingqing, seluruh tubuhnya bergetar sedikit tidak nyaman, dan lapisan bulu di kulitnya merinding. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Setelah 2 hari di rumah, dia pergi bekerja hari ini. Karena khawatir ada wartawan yang sedang mewawancarai, Gu Qingqing juga membawa pengawal. Begitu memasuki perusahaan, semua orang memperhatikan kali ini, tidak hanya iri dan cemburu, tetapi juga kerumitan dan surat yang tidak bisa disembunyikan. Benar juga, tidak peduli seberapa kaya dan statusnya, apa gunanya. Suamiku pergi keluar setiap hari untuk menyebarkan skandal, dan itu cukup menyebalkan seumur hidup. Gu Qingqing tidak melihatnya sepanjang jalan. Ia pergi ke kantor Lin Zuyi dengan membawa informasi pekerjaan. Ia mendongak dan melihat bahwa yang masuk adalah dirinya sendiri. Ia pun tersenyum. Sudah datang ke kantor. Dengan 4 kata sederhana, suasana hatinya kini menjadi jauh lebih santai. Lin Zuyi juga berkata sambil tersenyum. Jika kamu tidak datang hari ini,
aku harus mempertimbangkan apakah akan memindahkanmu ke luar kota untuk bekerja. Tidak perlu, terima kasih. Tidak perlu. Lin Zui meletakkan pena tanda di tangannya dan menatap wajahnya yang damai. Petik 2. Kamu dan kakak sepupumu sedang berdamai. Jika Anda membuat janji seperti ini, Anda masih bisa datang ke tempat kerja, dan Anda bisa merasa nyaman, dan Anda pasti akan menyelesaikan pekerjaan rumah. Gu Qingqing tersenyum kecil. Aku ingin memberikan kesempatan, juga untuk diriku sendiri. Kemudian dia berkata pada dirinya sendiri. Mungkin ini juga kesempatan terakhir kita. 1676 benar atau salah, 16. Lin Zui tidak menyangka, setelah Leng Xicheng kembali, ia langsung membujuknya. Jelas-jelas hari itu ia juga melihatnya dengan mata kepala sendiri dan mendengarkan dengan telinga sendiri. Fakta. Dia tidak tahu apakah Leng Xicheng terlalu pandai bicara, atau dia benar-benar terlalu mencintai Leng Xicheng, dan tidak ada prinsip untuk mencintainya. Dia terdiam sejenak sebelum berkata, aku tidak tahu, aku harus menemanimu atau membujukmu. Berkatilah aku, semoga pilihanku benar. Gu Qingqing berkata sambil meletakkan dokumen di tangannya ke mejanya. Lin Zui juga mengambil dan membukanya. Ia melirik dan berkata, awalnya aku berpikir, jika kamu benar-benar. Jika Anda tidak dapat tinggal di sini, Anda dapat mengubah suasana hati Anda kapan saja, Anda dapat pergi ke tempat lain untuk bekerja, atau belajar di luar negeri. Terima kasih, aku harap tidak ada hari seperti ini. Lin Zui hanya melihatnya beberapa kali dan menandatanganinya. Gu Qingqing masih bertanya-tanya, apakah kamu tidak melihatnya dengan cermat? Tidak baik jika ada kesalahan dan kelalaian. Tidak perlu, aku tenang saja. Gu Qingqing mengambil dokumen yang telah ditandatangani. Ketika ia hendak keluar, Lin Zui tiba-tiba berkata, sebenarnya, aku mulai sedikit iri pada kakak sepupu. Ia tidak mengatakan apa-apa, Gu Qingqing juga tidak bertanya, dan berjalan keluar. Dia melanjutkan pekerjaannya. Selain seseorang yang datang ke kantor untuk melihatnya secara sengaja atau tidak sengaja, dia tidak boleh keluar untuk makan siang tetapi memesan makanan. Tidak ada yang berbeda. Tapi sebelum pulang kerja, Sekretaris Cheng meneleponnya dan Leng Xicheng mungkin tidak kembali malam ini. Jika dulu, Gu Qingqing mungkin tidak banyak bicara, sekarang ia akan menambahkan satu kalimat lagi. Dengan siapa dia bekerja malam ini? Sekretaris Cheng terkejut dan segera menjawab. Harga saham perusahaan hari ini terus berfluktuasi, dan ada pergantian personel. Direktur Leng mengadakan rapat di perusahaan selama 1 hari. Pergantian personel itu berbicara tentang beberapa orang yang membuat masalah dengan Tuan Fu dan pergi. Mengenai harga saham, Lin Zui hanya mengambil alih, dan kemudian menarik banyak udara dengan Leng Xicheng, itu dengan keluarga Su, tepatnya Su Zongsu. Lin Zui juga tahu bahwa Su Zongsu ikut campur, dan dengan senang hati berhenti dan duduk di pegunungan untuk menonton pertarungan harimau. Gu Qingqing tercengang. Su Zipei tidak memiliki kesempatan untuk campur tangan, dan dia tidak banyak bertanya. Ketika pekerjaannya sudah pukul 6, dia akan pulang. Dia melihat Lin Zui sedang berbisik-bisik dengan asistennya. Sepertinya dia akan pergi makan malam di luar. Lin Zui juga melihatnya. Belum pergi. Gu Qingqing mengangguk dan bertanya dengan santai. Direktur Lin, mau pergi kencan kemana? Sang Xia pergi ke sebuah makan malam untuk apa yang disebut kencan. Dan kamu juga tahu orang itu adalah Suan Qiang, rentenir yang terakhir kali. Lin Zui tersenyum. Dulu, aku juga merasa malu karena kamu terus bertanggung jawab atas kejadian seperti itu. Lebih sulit lagi untuk menyuruh orang lain pergi ke sana, jadi aku harus pergi. Petik 2. Suan Qiang. Alis Gu Qingqing berkedut. Ia selalu ingin bertanya apakah Suan Qiang adalah orang yang meminjamkan uang kepada ayahnya. Kak Qiang. Meskipun kematian ayahnya, sekarang dia merasa bahwa dia mungkin akan bunuh diri, tetapi sumber penyebab bunuh diri adalah riba tahun itu. Dia melangkah maju dan bertanya dengan ragu-ragu. Itu, namun juga, aku bertanggung jawab atas waktu itu. Ada awal dan akhirnya, bisakah aku mengikutinya juga? Lin Zui menunggunya. Dia masih berpura-pura malu, bukankah itu bagus? Terakhir kali, kita hampir dalam bahaya. Bagaimana jika kau pergi lagi kali ini? Tidak, aku punya pengawal. Anda bisa melindunginya segera setelah kecelakaan itu terjadi. 1677 benar atau salah 17. Gu Qingqing akhirnya mendapatkan kesempatan ini,
bagaimana ia bisa menyerah begitu saja. Lin Zui juga hanya bisa mundur setengah dan berkata, "Baiklah, kalau begitu, kamu pergi saja nanti, jangan katakan apa-apa, hanya berpura-pura menjadi asistenku. Jika ada bahaya, hubungi pengawal itu kapan saja." Gu Qingqing mengangguk dan mengikuti Lin Zui sepanjang jalan. Untuk pengawal, tentu saja dia akan berbicara tentang bisnis dan meminta mereka untuk mengikuti dan melindunginya. Membicarakan bisnis itu normal, dan pengawal tidak banyak berpikir, mereka mengendarai mobil di belakang mobil Lin Zui. Tempat makan Lin Zui kali ini memilih restoran di sebuah hotel. Jelas, Su Anqiang tinggal di sini. Kali ini berbeda dari kali terakhir. Ini adalah pembicaraan formal tentang bisnis. Meskipun Su Anqiang memiliki banyak anak di sekitarnya, dia tidak memiliki situasi leluhuran seperti terakhir kali. Untuk berbicara tentang bisnis, tentu saja tidak mungkin hanya ada dua orang. Su Anqiang diikuti oleh beberapa pria besar dan besar. Lin Zui juga dianggap sebagai berbagai kerjasama, dan dia setuju dengan harga Su Anqiang sedikit lebih diperjuangkan, dan kedua belah pihak sama-sama senang. Makanan dan minuman KTV, dalam bahasa Inggris, Su Anqiang memanggil beberapa sosok seksi dalam beberapa menit, wajah yang cantik, wanita yang berpakaian juga sangat keren datang menemani minum dan menyanyi. Hampir setiap pria di lokasi syuting menugaskan wanita cantik seksi, dan untuk Lin Zui, Su An tertawa, "Bukan aku yang pelit, sudah ada orang kepercayaan di sekitarmu, saya tidak ikut bersenang-senang." Ia memandang Gu Qingqing dan Gu Qingqing dengan ambigu, dan Lin Zui segera membalas. "Direktur Su, Anda salah paham, saya dan Nona Gu hanya teman biasa. Tidak ada teman biasa antara pria dan wanita. Tapi Su Anqiang juga bisa melihat bahwa Nona Gu ini lebih dari satu tingkat dari semua orang yang ada di sekitarnya, dan Lin Zui menyukainya." Lin Zui takut Gu Qingqing akan keberatan, jadi dia menjelaskan. "Kamu jangan keberatan, bagaimana kalau kamu pergi dulu?" Gu Qingqing menggelengkan kepalanya, lalu bangkit untuk kembali. Petik 2. Direktur Su, untuk kerjasama kedua perusahaan kita, aku bersulang untuk dulu. Setelah mengatakan ini, dia jelas tidak bisa minum alkohol, dan menyesap anggur di gelasnya. Su An tertawa. "Oke, bagus. Dia juga meminumnya." Gu Qingqing akhirnya mendapat kesempatan untuk berbicara di sana dan segera bertanya. "Direktur Su, saya mendengar bahwa Anda adalah orang Tiongkok, dan kemudian pergi ke Amerika Serikat. Pasti sangat hebat. Ada orang yang menyanjungnya, atau wanita cantik yang menyanjungnya." Su Anqiang tentu saja senang. "Itu tidak benar. Saya Su Anqiang juga orang nomor satu di Yancheng." "Dia di Yancheng?" Mata Gu Qingqing berbinar, ia segera bertanya. "Aku tidak tahu, ternyata Su selalu berbisnis apa?" "Bisnis apa? Apa Direktur Lin tidak puas?" Su An tersenyum. "Dia melakukan apapun. Membuka kota hiburan dan membuka perusahaan model." "Apakah kasino?" Kata-kata Gu Qingqing tiba-tiba menghentikan gelas anggur Su Anqiang yang baru saja diangkat untuk diminum. Dia terdiam sejenak, lalu berkata, "Itu semua masa lalu." Petik 2. "Itu berarti ada?" Gu Qingqing bertanya lagi. "Tidak tahu, ternyata Su selalu membuka perusahaan di mana di Yancheng. Dia tinggal di selatan. Jika kasino ada di selatan, kemungkinan besar itu adalah kasino milik ayah." Direktur Su menyesap anggur dan berkata, "Dong, ada apa?" "Di distrik timur, Gu Qingqing masih tidak menyerah, bukankah di selatan?" 1678 benar atau salah, 18. Raut wajah Tuan Su sedikit berubah. Di sini, Lin Zui juga bisa melihat bahwa dia sepertinya sedikit tidak senang. Dia segera mengangguk dan berkata, "Tuan Su, karena bisnis hari ini sudah dinegosiasikan, aku masih ada sedikit urusan, jadi aku pergi dulu." Dia bangkit berdiri dan meminum anggur yang ada di gelasnya sebagai permintaan maaf. "Hari ini, semua pengeluaran kalian ada di rekening saya. Semoga kalian bersenang-senang." Petik 2. Setelah dia menyelesaikan masalah, Tuan Su akhirnya tidak menyelidiki lebih lanjut, dia hanya tersenyum. "Kalau begitu, terima kasih atas biaya Tuan Lin." Lin Zui juga menarik Gu Qingqing keluar dari ruangan dengan senyum di wajahnya. Ketika ia menutup pintu dan keluar, wajahnya berubah. "Bukankah kau harus berhenti berbicara di situ? Su Anqiang ini tidak bersih. Jika kamu membuatnya marah, dia akan menyakitimu dalam beberapa menit." Gu Qingqing juga tahu, tapi jika dia tidak bertanya lagi,
dia mungkin tidak punya kesempatan, hanya sedikit penasaran. Apa yang membuat penasaran tentang hal semacam ini? Kau tahu, kucing mati. Lin Zui juga berkata, bicarakan bisnis dengan Suan Qiang ini di masa depan, sebaiknya kamu tidak datang. Terlalu berbahaya. Bagaimana jika ada yang salah? Direktur Lin, aku tidak akan bertanya lagi. Bisakah aku ikut? Gu Qingqing tiba-tiba merasa cemas. Dia terlalu radikal, jadi dia harus bertahap, atau menanyakan nomor ponselnya atau apapun. Tidak boleh. Lin Zui menolak dengan tegas, lihat dirimu. Jelas-jelas kamu tidak bisa minum, tapi masih mau minum. Ini aku di sampingmu. Jika tidak ada, kamu akan ditindak olehnya setiap menit. Tapi, tidak ada hal yang baik tapi sudah putus. Lin Zui keluar dari pintu dan melihat pengawal itu datang. Sang Xia kembali untuk beristirahat di malam hari. Aku tidak akan mengampunimu jika aku terlambat besok. Petik 2. Gu Qingqing merasa tidak berdaya, dan juga merasa bahwa karena Suan Qiang mengatakan bahwa ia sedang membuka kasino di timur, seharusnya bukan orang yang meminjamkan uang kepada ayahnya, kan? Lagi pula, ada puluhan juta orang yang membuka kasino, dan ada banyak orang yang meminjamkan uang kepada ayahnya. Kemungkinan Suan Qiang ini adalah saudara laki-laki Qiang benar-benar kecil. Tapi setelah masuk ke dalam mobil dan baru saja dihidupkan, Gu Qingqing melihat seorang pria masuk ke restoran dan langsung terkejut. Pria yang masuk itu mengenakan jaket kulit berwarna kuning. Jelas-jelas dia dan Li Yuyu bertemu dengan preman itu di depan pintu rumahnya beberapa hari yang lalu. Gu Qingqing segera berteriak, berhenti, hentikan mobilnya. Sebelum mobil berhenti, dia keluar dan berlari ke lobi. Pria itu sudah menghilang. Dia berpikir dan kembali ke ruangan yang baru saja dia nyanyikan. Jika ingin masuk, saya tidak tahu bagaimana cara masuk. Lagi pula, orang yang duduk di sini bukanlah orang yang baik. Lin Zui baru saja memperingatkannya, jika benar-benar dalam bahaya, dia tidak akan sempat menangis. Dia tidak berani masuk, juga tidak ingin pergi, apalagi memanggil pengawal untuk memberanikan diri. Bagaimana jika pengawal itu melapor ke Leng Xicheng? Saat dia sedang ragu-ragu, pintu ruangan itu tiba-tiba terbuka. Seorang putri dari ruangan itu keluar dan terkejut melihatnya. Petik 2. Bukankah kamu yang tadi? Ah, ada sesuatu yang hilang. Kembalilah dan cari. Putri di dalam ruangan tidak peduli dan pergi menelepon. Pintu tidak ditutup. Gu Qingqing melihat ke arah mereka dan mendengar suara seorang pria berteriak. Kak Qiang. Ia mengikuti suara itu dan melihat bahwa itu benar-benar rambut kuning. 1679 benar atau salah, 19. Itu dia, membenarkan bahwa saudara laki-laki Qiang dan Suan Qiang adalah satu orang. Tapi Gu Qingqing sedikit bingung saat ini. Apalagi jika dia membuka kasino, dia meminjam riba, lalu kenapa? Membayar kembali hutang itu dapat diterima. Jika ayah tidak minum, tidak berjudi, dan ingin meminjam riba setelah kehilangan uang, dia tidak akan pernah mengalami hal-hal itu. Meskipun dia berhutang, ayahnya bunuh diri, bahkan jika dia tidak bunuh diri, dia meninggal dalam kecelakaan. Meskipun tragedi ayah sebagian bertanggung jawab, hasil akhirnya bukanlah kesalahan Suan Qiang ini. Karena dia telah meninggal selama bertahun-tahun, dan riba yang dipinjamkan telah dilunasi, apa maksudnya dia masih menyelidiki ini sekarang? Pengawal itu juga melakukan konstruksi keluar saat ini. Melihat Gu Qingqing yang berjalan keluar seperti hantu, ia pun bertanya kepadanya, Nyonya, apa yang hilang? Gu Qingqing tidak menjawab, ia pun kembali ke ponselnya. Pengawal itu tidak banyak bertanya dan langsung pulang. Jendela mobil tidak tertutup, ada angin yang bocor dari jendela. Angin kecil menggambarkan sepanjang jalan. Gu Qingqing melihat lampu jalan dan bangunan yang terus mundur di luar jendela, merasa dirinya seperti hantu, dan tidak ada yang bisa dibawa ke jalanan kota Yan. Dia perlu mengumpulkan dan mengandalkan sesuatu. Dia tiba-tiba berkata, pergi ke grup Leng. Memutar pengawal setir dan mengantarnya ke sana. Beberapa hari ini, banyak wartawan yang memberitakan di grup Leng. Untuk menghindari masalah, ia langsung berjalan ke bagian belakang. Hanya saja, dia bukan satu-satunya orang yang datang ke grup Leng saat ini. Gu Qingqing baru saja memasuki parkiran dan dengan cepat ada mobil lain yang datang. Gu Qingqing melihat ke belakang dan melihat mobil Baum yang sepertinya familiar. Penjaga pintu sedang memeriksa izin masuk dan keluar. Dia dengan cepat melihat bahwa kepala yang dia keluarkan adalah asisten Su Zipei.
Segera, mobil itu masuk dan menemukan tempat parkir untuk berhenti. Su Zipei dan asistennya turun dari mobil dan mengangkutnya ke gedung. Gu Qingqing terus menatapnya dengan mati rasa dan menunggu untuk sementara waktu. Ia tidak melihat ada orang yang masuk atau keluar lagi. Ia mengambil ponselnya dan menelepon Leng Xicheng. "Kamu di mana?" "Di sana." Leng Xicheng sangat sibuk. "Aku di kantor." "Sedang sibuk apa?" Suara Gu Qingqing sangat dingin, matanya terus melihat ke atas. "Ada banyak masalah yang harus segera diselesaikan di perusahaan." Tatapan Gu Qingqing menjadi semakin dingin. Hanya orang dari keluarga Leng. Kalau tidak, siapa lagi? Tepat ketika dia sedang berbicara, seseorang memanggil namanya di belakangnya, dia segera berkata, "Aku tidak punya waktu sekarang. Istirahatlah dengan baik. Setelah aku selesai, aku akan kembali untuk menemanimu." Gu Qingqing menutup telepon tanpa menunggunya selesai berbicara. Setelah menutup telepon, dia tidak turun dari mobil dan duduk di kursi belakang. Pengawal itu menunggu cukup lama dan tidak melihat gerakan lebih lanjut dari Gu Qingqing. Dia seperti patung yang tidak mengucapkan kata pun setelah menutup telepon. Setelah waktu yang lama, Gu Qingqing seperti kembali ke kedamaian. Petik 2. Pengawal itu terkejut, tidak mau naik. Semuanya sudah sampai di bawah. Sang siap pulang. Petik 2. Gu Qingqing memberi perintah dengan singkat. Leng Xicheng tidak kembali sampai tengah malam. Ketika kembali, Gu Qingqing sudah tidur dan bangun ketika mendengar suara. Leng Xicheng melihatnya keluar dengan telanjang kaki dengan mengenakan piyama dan segera berkata, "Hati-hati, jangan sampai masuk angin." Gu Qingqing mengabaikan kata-katanya dan hanya maju untuk membantu mengambil perapiannya. Begitu ia mengambilnya, ia menyadari bahwa kemeja Leng Xicheng tidak dikenakan di pagi hari. 1680 benar atau salah 20. Kemeja ini mirip dengan yang dia kenakan di pagi hari. Pakaian ini berwarna putih, tetapi ada beberapa garis gelap pada kain ini. Jika tidak dilihat dengan cermat, tidak akan terlihat. Selain itu, ia tidak memiliki aroma parfum, melainkan memiliki aroma yang sangat segar setelah mandi. Keinginan untuk menutupi ini tampaknya lebih berbahaya daripada bau alkohol dan parfum. Ini hanya menunjukkan bahwa dia pasti telah melakukan sesuatu untuk mandi, jadi dia mengganti pakaiannya. Leng Xicheng sedikit terkejut ketika melihat Gu Qingqing menyambutnya dengan begitu antusias. Gu Qingqing tidak banyak bicara, ia menoleh dan menyerahkan mantelnya kepada pengasuhnya untuk membersihkan diri, lalu bertanya dengan ringan. "Bekerja di perusahaan?" Leng Xicheng hanya bisa menjawab, lalu menarik dasinya ke kanan dan ke kiri. Ia menyodorkan dasi itu kepada Gu Qingqing. Gu Qingqing bahkan tidak melihatnya. "Apakah itu pengasuh kecil lagi?" Gu Qingqing bertanya lagi. "Hari ini sibuk dengan pergantian personel dan saham." Leng Xicheng lagi-lagi, melihat itu dan menambahkan. "Saya tidak tahu apakah ada kesempatan untuk mempersingkat harga saham. Saya menarik beberapa pemegang saham lain yang tertarik untuk masuk." "Itu berarti Su Zipei adalah pemegang saham yang tertarik, bukan?" Gu Qingqing mengangguk, dan tiba-tiba berkata, "Bagaimana kamu bisa mengganti baju saat membicarakan bisnis? Bisnis ini tidak mungkin dibicarakan di kamar mandi." Leng Xicheng terkejut, tidak disangka Gu Qingqing bisa mengatakan hal seperti ini. Ketika ingin melihatnya, Gu Qingqing tampak sedikit tersenyum santai. Ia berhenti sejenak dan berkata, "Ada bawahan yang tidak berperasaan di kantor." Ketika menuangkan kopi, ia menabrak tubuhku dan mengenakan pakaian dan celana. "Oh, benarkah?" Gu Qingqing mengangguk dengan santai. Pakaian rumah Wei ada di atasnya dan sudah siap. Petik 2. Sebelum Gu Qingqing naik ke atas, Gu Qingqing mengambil dasi yang baru saja disimpan oleh pengasuhnya dan mencium aroma kopinya. Dasi ini berwarna kopi, dan tidak terlihat jika tidak melihatnya dengan cermat. Di lantai atas, Leng Xicheng sedikit bingung dan memanggil pengawal. "Nyonya hari ini pergi ke grup Leng." Pengawal itu berkata, "Benar, Nyonya ada makan malam di malam hari." Setelah makan malam, dia langsung pergi ke grup Leng, tetapi tidak naik ke atas. Dia tinggal di bawah sebentar dan pergi. "Oh, kami masih melihat Nona Su Zipei di lantai bawah, tetapi istrinya tidak turun dari mobil untuk menyapa. Ternyata dia benar-benar pergi ke keluarga Leng, jadi tadi dia cemburu." Setelah menutup telepon, Gu Qingqing juga menekan pintu dan masuk. Leng Xicheng merasa sedikit bahagia dan sedikit kesal. Bahagia,
Gu Qingqing akhirnya mulai memperhatikannya dan peduli dengan setiap gerakannya dengan wanita lain. Dan yang mengganggu adalah bagaimana membuktikan ketidakbersalahan pria. Dia berjalan mendekat dan melingkari tubuhnya. Dia membungkuk dan mencium dengan lembut. Karena kita sudah sampai di grup Leng, kenapa tidak naik untuk beristirahat? Seluruh tubuh Gu Qingqing bergetar. Sangat jelas bahwa ini adalah pengawal itu, pengadu. Kelihatannya, pengawal ini tidak boleh mengikuti apapun di masa depan. Dia dengan lembut memeluk lengannya dan melepaskan diri dari pelukannya. Takut mengganggu pekerjaanmu. Bagaimana bisa? Kenapa tidak? Terakhir kali, sebelum kamu pergi ke Amerika Selatan, aku juga pergi ke sana, tapi kamu dan Kak Zipe sibuk. Kata-kata Gu Qingqing membuat Leng Xicheng sedikit merenung. Ia terdiam sejenak dan berkata lagi, memang, setelah pengunduran diri Pak Fu kali ini, perusahaan akan mengambil opsi mereka, jumlahnya tidak sedikit. Ada juga beberapa saham di tangan mereka, yang dikatakan sedang mencari rumah berikutnya. Selanjutnya bab 1681 benar atau salah 21.